Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalaini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan Suratul Baqarah ayat 116 sampai dengan 118 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Wa qalu lan padha ngucap sapa al-yahud wan nasara. Wa qalu ini biwawin wa duniha. Ayat ini bisa biwawin yaitu menggunakan wawu wa qalu. Bisa juga qiraah lain juga qiraah sab'ah tanpa wawu, langsung qalu. Qalu padha ngucap sapa al-yahud wan nasara. Juga man za'ama anal malaikah banatullah. Jadi kelompok al-Yahud, orang-orang Yahudi, juga orang-orang Nasrani, kemudian ada kelompok lain. Ini ada yang mempunyai keyakinan bahwa Allah itu punya anak. Nah gitu loh. Maka mereka bilangnya apa? Ittakhadallahu walada. Ing pengucap ittakhadha Allahu walada. Ittakhadha ngalap Allahu sapa Allah waladan ing anak. Nah ini ada kelompok Yahudi yang punya akidah atau keyakinan bahwa Uzair itu ibnullah. Kelompok Nasara, orang-orang Nasrani, itu juga ada yang punya akidah atau keyakinan bahwa Isa ibnullah. Di sana ada kelompok lain yang menganggap bahwa para malaikat itu anak-anak putrinya Allah. Ini ungkapan yang berkaitan dengan keyakinan akidah daripada kelompok Yahudiyah, kelompok Nasraniyah, juga ada kelompok yang lain yang mempunyai akidah bahwasanya Allah punya anak. Nah, kemudian ungkapan atau akidah tersebut ditolak oleh Allah. Allah bilang subhanah. Subhanahu maha suci Allah. Allah itu maha suci. Enggak sama dengan makhluk. Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Beda dengan hawadis. Enggak sama. Hawadis itu seluruh makhluk. Makhluk itu segala sesuatu selain Allah. Selain Allah itu diciptakan oleh Allah. Jadi maha suci Allah. Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu maha esa. Tunggal. Satu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu maha esa. Allah itu enggak beranak, juga enggak dianakkan. Tidak punya sekutu, enggak ada persamaan dan lain sebagainya. Maha suci Allah. Subhanahu
wa ta'ala. Balahu balik iku tetep kedue Allah ma utawi perkara fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Segala sesuatu yang di langit yang di bumi itu semua justru miliknya Allah, bukan anaknya Allah. Di langit di sana banyak para malaikat, banyak benda-benda angkasa, planet-planet, samawat as-sab'ah itu loh. Ada 7 lapis langit. Itu semua yang ada di sana miliknya Allah. Demikian juga yang di dalam atau di bumi. Di bumi ini ada berbagai macam makhluk. Ada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Ini semua miliknya Allah. Jadi Isa ibnu Maryam itu bukan anaknya Allah. Ya miliknya Allah, makhluknya Allah. Bahkan kita ini loh. Kita semua ini miliknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya kita semua ini miliknya Allah. Dimiliki Allah sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah. Jadi Isa bukan ibnullah, Uzair bukan ibnullah, malaikat bukan banatullah. Subhanah, Allah maha suci. Jadi akidah-akidah, keyakinan kelompok-kelompok tersebut itu ada keyakinan akidah yang batal. Ditolak oleh Allah subhanahu. Allah maha suci. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin kullun utawi saben-saben suwiji segala apa sesuatu apa saja ma fis samawat wa ma fil ardi, apa saja yang di langit yang di bumi semuanya patuh taat lahu maring Allah qanitun iku pira-pira wong sing taat, wong sing patuh, matahari patuh, planet-planet patuh, suruh terbit, suruh terbenam, suruh berputar terus dari sejak pertama sampai seterusnya. Enggak pernah mogok, enggak pernah bandel. Angin, atmosfer, semualah yang diciptakan oleh Allah. Itu semuanya taat qanitun. Para malaikat qanitun taat. Kita aja ini loh yang manusia innahu kana zaluman jahula. Manusia itu dijadikan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling indahnya ciptaan Allah itu al-insan. Tapi nyatanya apa? Banyak yang enggak mau patuh, enggak mau taat. Bahkan aksaruhum kafirun, aksaruhum munafikun, aksaruhum la yaqilun dan lain sebagainya. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak zalimnya dan bodoh. Habis gimana? Sudah dikasih akal, dikasih sehat, lo kok enggak mengenal Allah? Malah nuduh bahwa Isa itu ibnullah. Habis Maryam enggak punya suami, lo kok tahu-tahu punya anak? Siapa ini yang menghamili ini? Nah, akhirnya terjadi suatu akidah-akidah, wah ini Isa ini ibnullah nih. Orangnya hebat luar biasa. Bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi akhirnya dijadikan suatu keyakinan bahwa Isa ibnullah. Dianggap sebagai anak Tuhan. Uzair anak Tuhan. Malaikat putri-putrinya Tuhan. Ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Maha Suci Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak punya anak, juga tidak dianakkan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan seluruh apa yang di langit, apa yang di bumi semuanya patuh taat pada Allah, tunduk mengikuti perintah-perintah Allah.
Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Badi'us samawati utawi Allah iku zat kang gawe kanthi edi. Edi itu indah, enggak nyontek, enggak niru dan enggak ada yang nandingi sebelum atau sesudahnya. Piro-piro langit wal ardi lan bumi. Badi'us samawati utawi Allah, badi'us samawati iku zat kang nitahake kanthi edi, kanthi indah pira-pira langit wal ardi lan bumi. Jadi langit lapis 7 itu loh diciptakan oleh Allah dengan indah, tidak menyontek atau meniru ciptaan-ciptaan sebelum dan sesudahnya, dan indah kuat. Di ayat yang lain Allah bilang apa? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Telah aku ciptakan, telah aku bangun di atas kalian 7 langit yang kuat kokoh. Allah sendiri yang menciptakan, Allah sendiri yang membangun. Tidak ada pihak lain yang ikut campur menciptakan samawat wal ard. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa idza qada lan ing dalem tatkalane ngersakake utawa ngarepake sapa Allah amran ing mujudake suci perkara. Allah itu kalau ingin menghendaki menciptakan sesuatu perkara, wa inna ma yaqulu mangka ora ing pestine ngendika. Wa inna ma yaqulu mangka ora ing pestine dawuh utawa ngendika sapa Allah lahu maring amr dawuh kun ing dawuh kun dadiya sira wujuda sira amr fayakun mangka wujud utawa mangka dadi apa amar. Jadi Allah itu Masya Allah ala kulli syai'in qadir. Ketika Allah ini ingin atau berkehendak untuk menciptakan sesuatu, enggak sulit, enggak susah, enggak harus menyiapkan material segala macam untuk menyiapkan materi-materinya atau onderdil-onderdilnya, enggak, atau harus menyiapkan peralatan-peralatan khusus untuk menyiapkan penciptaan langit dan bumi dan lain sebagainya. Ini enggak usah susah-susah gitu, enggak sulit Allah. Cukup bilang apa? Kun. Allah cukup bilang kun, langsung jadi. Jadi kamu langit, jadi. Jadilah kamu bumi, jadi gitu loh. Jadi enggak usah pakai segala macam persiapan, harus menyiapkan alat-alat yang berat untuk menyangga langitnya nanti biar enggak jebol, enggak ambrol, enggak gitu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dalam ayat ini Allah dawuh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Allah ingin menciptakan apa saja, cukup bilang kun, langsung jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Enggak sulit-sulit, enggak susah-susah. Allah Ta'ala maha suci Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah
Masya Allah, maha suci Allah. Jadi Allah itu enggak beranak, enggak dianakkan. Akidah-akidah yang diyakini oleh kelompok-kelompok tersebut itu enggak benar. Batal. Maha suci Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa qala lan padha ngucap alladzina sapa wong akeh la ya'lamun kang ora padha ngerti sapa alladzina yaitu kufar Makkah, orang-orang kafir yang enggak iman Rasulullah, enggak iman Allah, enggak iman Al-Qur'an, enggak ngandel jeung Nabi Muhammad ini sebagai utusan Allah. Apa komentar mereka? Laula yukalimunallah, ing pengucap laula yukalimunallah. Mbok yo ta dawuhi utawa ngendikane. Mbok yo ta ngandani gitu loh bahasa kita. Mbok yo ta ngasih tahu. Nah, ing kita kufar Makkah ini. Orang-orang kafir Makkah kan apa nggih nginong-nginong jeung Nabi Muhammad, memaki-maki Rasulullah, menistakan Al-Qur'an. Nah, akhirnya mereka komentarnya apa? Laula yukalimunallah. Mbok yo ta dawuhi utawa ngendikani, mbok yo ta ngandani. Nah, ing kita kufar Makkah Allahu sapa Allah. Mbok ya Allah itu ngasih tahu kita bahwa kamu itu utusan Allah gitu loh. Jadi ini di depan Rasulullah mereka bilang gitu, komentar gitu. Kamu itu apa, Mat? Kok ngaku-ngaku jadi Rasul Allah? Mbok ya Allah tuh ngasih tahu kita dulu WA atau miss call apa gimana gitu loh. Bahwa kamu itu utusannya. Lo nggak ada pemberitahuan apa-apa kok. Kamu ngaku-ngaku jadi utusannya. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini zaman dulu Rasulullah masih langsung bertugas di hadapan mereka. Rasulullah loh dihina-hina seperti itu, dimaki-maki seperti itu. Tapi Rasul nggak pernah sakit hati, nggak dendam, nggak apa. Kita sebagai penerusnya harus bisa meneladani, meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kita nanti di tengah-tengah masyarakat hidup berbaur, campur dengan para masyarakat yang beraneka ragam keyakinan dan akidahnya berbeda-beda. Kemudian kita dicemooh, dihina-hina, dimaki-maki karena mengimani Rasulullah, mengimani Al-Quran. Ya biarinlah, jangan sakit hati, jangan dendam. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu pernah ditawari jasa oleh Malak Jibril. Mat, gimana Mat kalau kaum kamu ini saya habisin aja? Rasul nggak mau, jangan Bril, menolak. Justru malah Rasulullah itu mendoakan, Allahumma hdi qaumi ya Allah, berilah hidayah kaum kami ya Allah, kaum saya ya Allah, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tuh nggak tahu. Nah ini loh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dimaki-maki, dihina-hina, dinistakan, gak sakit, gak apa, gak dendam juga, gak sakit hati, justru malah mendoakan. Ya Allah, tiru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin au ta'tina uta teka na ing kita ayatun apa ayat tanda bukti atas kebenaran kamu ya Muhammad. Jadi bahasa yang mengece, menghina Rasulullah itu macam-macam. Mat, kamu tuh siapa? Kok ngaku-ngaku jadi Rasul?
Wong Allah tuh nggak memberitahu kita bahwa kamu utusannya. No ini laulah mbok ya gitu loh. Mbok ya Allah tuh memberitahu kita dulu bahwa kamu utusannya. Ada juga ungkapan lain. Au tatina ayat. Mbok ya ada ayat, ada apa nggih fakta, indikasi, dalil yang otentik gitu loh. Yang kuat, yang dapat dipercaya bahwa kamu itu utusannya Allah. Loh ini di depan Rasulullah diungkapkan seperti itu. Masya Allah, ini kufar Makkah. Apalagi zaman sekarang, Rasulullah sudah tiada. Para sahabat sudah pulang ke rahmatillah. Para tabi'in juga. Tabi'in semuanya sudah pulang ke rahmatillah. Para ulama, tokoh-tokoh sudah pulang ke rahmatillah. Gus Dur sudah pulang ke rahmatillah. Imun pulang ke rahmatillah. Para masyayikh sudah pulang ke rahmatillah. Tinggal gus-gusnya, ning-ningnya ini. Ya kita dikecil lah pokoknya. Tapi ingat, sabar. Jangan sakit hati, jangan dendam. Joloro hati. Meskipun kita dihina-hina misalnya, dimaki-maki, dilecehkan misalnya. Pasti kita dalam melanjutkan perjuangan Rasulullah akan menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Penghinaan, pelecehan itu pasti terjadi. Namun dalam hal ini kita harus berlatih selalu sabar, jo sakit hati, jo loro hati. Seperti Rasulullah SAW. Doakan mereka itu. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Amin. Allahumma amin. Kadzalika, kaya ika-ika pengucap. Jadi sebagaimana ucapan-ucapan yang melecehkan, menghina-hina, maki-maki tersebut. Kala ngucap alladzina sapa wong akeh min qablihim saking sedurunge kufar Makkah. Misla qaulihim ing sepadane pengucape kufar Makkah. Jadi demikian juga para umat-umat dahulu, zaman umat-umat sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti mereka loh, para nabi, para rasul semua itu dihina-hina, dimaki-maki gitu loh, dilecehkan, bahkan dibunuh, dibantai ya Allah. Nabi Zakaria dihabisi, Nabi Yahya dibunuh juga. Nabi Yahya itu gara-gara apa? Mengingatkan ada wanita yang tunasusila, ceritanya itu mau dinikahi mahramnya sendiri. Lah Nabi Yahya tahu hal itu pelanggaran, melanggar syariatnya Allah. Kemudian menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan dinikahi itu saudaramu, itu masih mahrammu sendiri. Loh malah habis itu Nabi Yahya, dibantai, dibunuh. Ini zaman dulu nggak hanya Nabi Muhammad tok, semua umat-umat dahulu yang kafir itu juga seperti kufar Makkah. Artinya apa? Ini memberi peredam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu hal yang apa nggih? Yang realita dan juga wajar. Manusiawi, manusia yang kafir seperti itu. Tidak suka menerima yang hak, justru yang berada dalam kebenaran dihina-hina, dimaki-maki. Tasabahat, kale serupa, kulubuhum apa pira-pira atine aladina. Wong-wong sing umat zaman dulu, sebelum zamannya Rasulullah, ini hati-hati mereka sama, serupa. Serupa dalam hal apa? Dalam hal anti, dalam hal benci, enggak senang pada para nabi, para rasul. Dan itu berlanjut ila yaumil qiyamah. Kalau kita dalam hal melanjutkan perjuangan Rasulullah, juga banyak yang enggak senang. Banyak yang ngino-ngino, yang maki-maki. Maka kita harus latihan bersabar,
Jangan sampai kita itu kemudian frustasi, putus asa, ogah, ngaji males dakwah males jangan. Lanjutkan gitu loh. Dakwah itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Jadi kita bisanya satu ayat Bismillahirrahmanirrahim tak misalnya. Ya harus disampaikan. Dimulai dari keluarganya, kemudian anak-anaknya, tetangganya dan seterusnya. Ini tugas kita hanya menyampaikan. Fa'inama anta apa itu fadzakir. Inna fa'atid dzikra. Fadzakir walasta alaihim bimusaitir. Innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Ini perintah-perintah Allah. Fadzakir, maka ingatkanlah mereka yang kafir itu loh, yang gak iman, supaya kamu ingatkan. Jo kafir terus, soalnya akhirat itu ada azab, ada siksa gitu loh. Tapi kalau mereka nggak mau menerima ya udah, biarin. Yang penting kamu sudah menyampaikan tugas kamu, yaitu menyampaikan dakwah risalah Rasul, dakwah Rasul. Balighu anni walau ayat. Kata Allah, fadzakir. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Qad bayyana. Teman-teman wis nerangake, wis jelasake sapa ingsun Allah al ayati ing pira-pira ayat, pira-pira tanda bukti atas kebenaran para nabi, para rasul, juga kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaumin kedue kaum yuqinun kang padha ngandel yakin sapa kaum. Jadi sungguh kata Allah, saya sudah menjelaskan tanda-tanda bukti, ayat-ayat, dalil-dalil yang menegaskan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Para nabi, para rasul semuanya adalah utusan Allah. Ini sudah diterangkan li qaumi yuqinun, pada kaum-kaum yang yakin, kaum yang iman. Orang yang iman itu akhirnya melihat jelas adanya ayat-ayat atau dalil-dalil atas kebenaran para nabi, para rasul, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa ditolong oleh Allah, diberi inayah, hidayah, taufiknya, dan sehingga kita termasuk kaumin yuqinun yang senantiasa iman, Islam, ihsan, taqwallah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah, dimudahkan seluruh urusan kita, keluarga kita, dikasih rizki yang banyak, halal barokah, ilmu yang manfaat, diridailah Allah semuanya. Semua mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, dan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ilahuna nahtatin bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.